Perkenalkan, saya Julianto Pangestu dengan NIM D10211911071. Pada kali ini kita akan membahas upaya penerapan konservasi energi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita harus mengetahui apa itu konservasi energi. Kita mulai dari kata konservasi. Konservasi ini memiliki kata dalam bahasa Inggris yaitu conservation, dalam bahasa latinnya itu con yang artinya together, dan servare memiliki keep atau save. Konservasi ini sebenarnya ditemukan oleh ilmu Amerika yang bernama Theodore Roosevelt pada tahun 1902 yang memiliki arti mengenai upaya pemeliharaan apa yang kita punya. Lalu, apa itu sih konservasi energi sendiri? Konservasi energi adalah penggunaan energi dengan efisien dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang memang benar-benar diperlukan demi keberlangsungan kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. Dengan penghematan energi dapat mengurangi emisi dan dapat mencegah perubahan iklim yang buruk seperti global warming, dan juga dapat menghemat biaya ekonomi kita. Lalu, dalam menerapkan upaya konservasi energi, kita harus mengetahui permasalahan apa saja dalam menerapkan upaya ini. Yang pertama, kita perlu mengetahui mengapa diperlukan konservasi energi. Yang kedua, kita perlu mengetahui perilaku apa saja yang menguras energi. Yang ketiga, cara menghitung intensitas konsumsi energi dan potensi peluang hemat energi. Bagian ini sebenarnya sedikit mencuri dari bagian audit energi, tapi kita memerlukannya untuk mengukur apakah kehidupan kita sehari-hari ini sudah cukup hemat dalam penggunaan energinya. Lalu yang keempat, kita harus mengetahui apakah teknologi energi terbarukan termasuk konservasi energi, karena teknologi terbarukan ini bisa saja sebagai salah satu upaya konservasi energi. Dan yang terakhir atau yang kelima, kita harus mengetahui bagaimana penerapan upaya konservasi energi dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu mengapa diperlukan konservasi energi. Kita lihat gambar yang pertama, gambar bumi yang sedang kepanasan seperti demam yang bertuliskan global warming. Yang kedua, gambar bumi yang perlahan-lahan mulai hancur. Dan gambar 3 adalah the different future that lie ahead, yang menunjukkan bahwa setiap harinya masa kedepannya ini suhu bumi menaik. Nah, lalu kita harus mengetahui mengapa diperlukannya konservasi energi. Yang pertama, penggunaan bahan bakar dari minyak bumi, batu bara, dan gas alam menghasilkan emisi gas buang berupa karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur oksida, nitrogen oksida, dan sejumlah unsur atau senyawa lain berupa logam berat lainnya. Khususnya penyebab global warming adalah karbon dioksida. Karbon dioksida yang terperangkap dalam atmosfer bumi yang menyebabkan radiasi matahari terjerap sehingga memunculkan fenomena smog atau lapisan layer yang terdiri dari gabungan asap dan kabut yang mengandung karbon dioksida dan pencemar-pencemar lainnya. Lalu, oleh karena itu, penting adanya gerakan konservasi energi agar mengurangi dampak buruk dari penggunaan energi yang begitu masif. Lalu, kita harus mengetahui perilaku apa saja sih yang menguras energi. Perilaku yang menguras energi adalah ketergantungan pada bahan bakar, penggunaan energi listrik yang berlebihan pada sektor industri dan rumahan, dan lain-lainnya. Kita lihat pada gambar yang ini, gambar kiri atas. Ini adalah salah satu contoh ketergantungan pada bahan bakar. Alangkah lebih baiknya bila kita menggunakan satu kendaraan umum saja, sehingga menghemat energi tetapi tidak mengurangi fungsi dari transportasi itu sendiri. Gambar yang kedua yang kanan bawah, seorang anak kecil yang sedang tidur tetapi televisi dibiarkan menyala, laptop menyala, dan handphone dibiarkan tetap mengisi. Lalu kita punya gambar satu keluarga yang menerapkan perilaku yang sangat berenergi, seperti dibiarkannya lampu menyala pada siang hari dan siang hari, padahal sinar matahari itu masuk melalui pintu yang terbuka dan jendelanya. Kemudian televisi yang dibiarkan menyala tetapi tidak ada yang menonton, air pada baknya sudah penuh tetapi disia-siakan sehingga meluap kemana-mana, dan lain-lainnya. Lalu, alasan ketergantungan bahan bakar merupakan boros energi adalah
Karena bahan bakar rata-rata saat ini berasal dari gas bumi dan minyak atau fosil. Karena sumber daya alam ini terbatas, penggunaan energi yang boros cenderung bergantung oleh sumber daya alam tadi, dapat menimbulkan kelangkaan energi hingga habisnya energi tersebut. Selain itu, penggunaannya berdampak buruk pada lingkungan, seperti yang tadi kita sebutkan global warming ataupun hal-hal lainnya pada lingkungan kita. Oleh karena itu, diperlukannya upaya konservasi energi itu, mau itu berupa penghematan penggunaan energi, pengefisienkan penggunaan energi, dan pemaksaan akan inovasi renewable energy yang ramah lingkungan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Haris, saya dari kelompok 11. Di dalam mata kuliah manajemen energi ini, kelompok kami mengambil tema upaya penerapan konservasi energi dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut. Konservasi energi tidak hanya fokus pada efisien energi, namun sangat mendesak untuk membangun infrastruktur teknologi ramah lingkungan berbasis renewable energi yang dapat diperbarukan. Pengembangan inovasi teknologi berbasis microbial menjadi solusi tepat saat ini dikarenakan pemanfaatnya tidak menimbulkan dampak lingkungan yang buruk, melainkan memberikan kontribusi adaptasi dan mitigasi. Nah, di dalam gambar ini terdapat skema ya. Nah, di sini ini contoh dari pengaplikasian pembuatan energi dari manfaatnya microbial tadi. Di sini ada lubang pada tutup di sisi kiri dan sisi kanan. Terus ada katoda dan anoda di sisi atas dan bawah sebagai sisi negatif dan positifnya. Kemudian di sini ada saluran air sebagai tempat keluarnya sampel air untuk diuji COD, pH dan suhu pada reaktor tersebut. Nah, kemudian di sini ada tutup tabung reaktornya, ada ruang udaranya. Kemudian ada air. Kemudian di sini ada sampel dedaunan yang nanti akan menguapannya akan menghasilkan energi, dan di sini ada alat ya, voltmeter untuk mengukur energinya. Kita lanjut. Konvensional, pembangkit energi dengan teknologi microbial konvensional yang berkembang saat ini terdiri dari anaerobic digester, gasifier, dan pyrolysis yang memanfaatkan bahan-bahan organik seperti kelapa sawit, jarak pagar, kapas, kanoda, rapeseed untuk biodiesel, serta ubi kayu, ubi jalar, tebu, sagu, aren, nipah, dan lontar untuk bioetanol, dan masih banyak lagi ya contohnya. Kemudian di sini lanjut ke inovasi teknologi energi berbasis microbial. Nah, di sini kita ketahui di sini ada gambar ya, tumpukan sampah yang sebenarnya bisa kita manfaatkan. Sebelumnya pada dasarnya juga sudah banyak yang memanfaatkan sampah ini sebagai bahan yang bisa didaur ulang ya. Nah, di sini contoh selain untuk bisa dijadikan untuk bahan energi, di sini juga bisa digunakan untuk pembuatan paving block. Serupa seperti beton ya. Ini dari bentuk fisiknya, tetapi di sini juga mungkin dari tekstur kekerasannya pun bisa diuji karena mungkin ini dibuatnya dengan cara dipres. Karena kita ketahui sampah kan sulit terurai gitu, jadi mungkin ini menjadi salah satu solusi untuk pemanfaatan sampah ini sendiri. Kemudian di sini selain untuk digunakan untuk paving block juga di sini ada digunakan sebagai bahan bakar BBM ya. Di sini saya tidak bisa menemukan video, tapi sebenarnya di Indonesia ini sudah banyak sekali yang memanfaatkan sampah ini sebagai bahan yang bisa didaur ulang dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Contohnya seperti di channel TV, di Kompas TV, di CCN atau di daerah lainnya kan, apalagi dari acara Kick Andy juga itu sudah pernah ada. Kemudian kita lanjut. Selain teknologi microbial konvensional, pembangkit energi dengan teknologi microbial lanjutan sedang terus dikembangkan untuk mendapatkan energi ramah lingkungan dan pemanfaatnya meluas, serta dapat diterapkan pada segala kondisi. Teknologi microbial lanjutan atau kondensasi microbial masa depan diantaranya adalah microbial fuel cell. Ya, di sini seperti gambar yang tadi kan, diagram yang di atas tadi. Kemudian di sini ada teknologi microbial lanjutan seperti MVC yang tadi itu untuk untuk pemanfaatan bakteri untuk sebagai sumber energinya. Nah, di sini ini salah satu contoh skema yang seperti gambar di atas tadi. Teknologi MVC ini menggambarkan pendekatan terbaru dalam hal penghasilan energi listrik. Energi listrik dalam MVC dihasilkan melalui reaksi biologis atau bakteri. Dalam MVC, mikroorganisme mendeteksi material organik, memproduksi elektron melalui reaksi enzimatis dalam sel dan menghasilkan energi untuk sel tersebut dalam bentuk ATP. Elektron-elektron kemudian dilepaskan menuju terminal elektroaseptor TEA atau yang menerima
elektron sehingga mengalami reduksi. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan, tapi sebelumnya kemarin pernah ada salah satu teman saya ya dari kelompok lain yang bertanya apa yang dimanfaatkannya untuk di bidang industri ya. Apa sih keuntungan di bidang industri ini apabila kita bisa memanfaatkan energi-energi yang ada di sekitar kita. Yang pertama, misalkan kita dari segi penerangan, kita bisa memanfaatkan sinar matahari yang kemudian kita aplikasikan ke panel surya yang nantinya akan bisa menghasilkan energi yang mungkin nanti hasil dari panel surya itu tersebut nanti mungkin bisa kita tampung ke dalam baterai gitu ya, aki, kemudian kita seperti alat inverter gitu untuk mengubah arus dari DC ke AC. Selain itu juga yang sangat penting dan sangat menarik juga karena di segi industri ini tidak mencakup atau tidak membahas tentang penerangan juga, tetapi masih banyak lagi seperti alat-alat berat, alat-alat pengangkut yang kita ketahui yang bahan bakarnya pun masih menggunakan bahan bakar minyak. Nah, di sini kita bisa berpikir atau bagaimana sih untuk nanti ke depannya supaya alat-alat ini tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak, melainkan nanti kita aplikasikan untuk menggunakan model elektrik dan tentunya bisa mengurangi polusi udara, mengurangi pemanasan global dan juga sangat efektif, sangat bisa dimanfaatkan untuk kita semua dan bisa menjadi salah satu karya kita. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk materi upaya penerapan konservasi energi dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Kurniastama akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Upaya dan penerapan konservasi energi. Penerapan konservasi energi meliputi perencanaan, pengoperasian, dan pengawasan pemanfaatan energi. Upaya yang dilakukan ada 3. Yang pertama, Ethhorn. Yang kedua, penggunaan teknologi hemat energi. Dan yang ketiga, penerapan budaya hemat energi. Selanjutnya, Ethhorn. Ethhorn sebagai sebuah gerakan global yang mengajak para pemangku kepentingan untuk mematikan lampu maupun alat elektronik selama 1 jam. Bisa menjadi refleksi bahwa konservasi energi adalah hal yang vital namun seringkali dilupakan. Ethhorn pun dapat menjadi salah satu titik balik bagi Indonesia untuk kembali memikirkan sudahkah konservasi energi dijadikan salah satu upaya penyelamatan lingkungan. Ethhorn menekankan pada penghematan yang nantinya akan berpengaruh pada permintaan dan konsumsi terhadap sumber energi dan juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi energi. Kegiatan Ethhorn biasanya dilaksanakan pada Sabtu terakhir bulan Maret setiap tahunnya. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada jam 8.30 sampai 9.30 waktu setempat. Selanjutnya, penggunaan teknologi hemat energi. Yang pertama, smart home. Perkembangan teknologi telah merambah ke dunia properti. Ini terbukti dengan banyaknya perangkat keras rumah seperti AC, lampu, dan lainnya yang terhubung dengan internet sehingga Anda dapat memantau dan mengurangi konsumsi listrik. Yang kedua, ultra efficient heat pump. The Building Technologies Office tengah membuat sistem pemompa panas masa depan yang dapat mendinginkan maupun menghangatkan rumah Anda dengan cara memindahkan panas dari satu ruang ke ruang lain. Selanjutnya, yang ketiga, pengering pakaian berbasis karbon. Alat ini akan memiliki konsep yang sama dengan teknologi pemompa panas. Namun alat ini dapat memiliki fungsi lain, yaitu sebagai pengering pakaian. Laboratorium negara Oak Ridge dan General Electric tengah mengembangkan alat pengering pakaian yang memanfaatkan siklus pompa panas untuk menghasilkan panas
yang dapat digunakan untuk mengeringkan pakaian. Yang keempat, ada lemari es magnetik. Laboratorium Oak Ridge dan General Electric bekerja sama untuk membuat lemari es revolusioner yang menggunakan magnet untuk mendinginkan dan menurunkan suhu di dalamnya. Teknik ini disebut dengan magnetocaloric effect, yang berarti menurunkan dan menaikkan suhu dengan menggunakan medan magnet. Selama yang Anda ketahui, lemari es menggunakan zat pendingin yang berbahaya untuk lingkungan. Selanjutnya, budaya hemat listrik. Mematikan, mencabut, dan mengatur. Yang perlu dilakukan ada 6. Yang pertama, tidak menggunakan lampu di siang hari. Yang kedua, mematikan lampu yang tidak dipakai. Yang ketiga, mematikan televisi jika tidak ditonton. Yang keempat, menggunakan timer penggunaan AC. Yang kelima, mematikan air jika tidak digunakan. Dan yang keenam, menggunakan air untuk memasak secukupnya. Selanjutnya, langkah strategis mengefektifkan konservasi energi. Kampanye hemat energi melakukan audit energi, menyebarkan teknik konservasi energi, memberikan insentif untuk melakukan efisiensi pemanfaatan energi. Yang kedua, menyiapkan undang-undang konservasi energi, dan yang ketiga, membentuk pusat konservasi energi nasional. Sekian dari saya dan terima kasih. Energi adalah ketergantungan pada bahan bakar, penggunaan energi listrik yang berlebih pada sektor industri dan rumahan, dan lain-lainnya. Emisi udara, mengurangi pemanasan global, dan juga sangat efektif, sangat bisa dimanfaatkan untuk kita semua dan bisa menjadi salah satu karya kita. Yang kedua, menyiapkan undang-undang konservasi energi, dan yang ketiga, membentuk pusat konservasi energi nasional. Sekian dari saya dan terima kasih.